Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pesan saya tetap kita melakukan apapun yang menjadi rutinitas rohani. Jangan pernah tinggalkan doa, jangan pernah tinggalkan ibadah. Karena akan membentuk karakter kita untuk tidak mudah kecewa kepada Tuhan. Sekarang banyak alasan untuk kita bisa kecewa terhadap Tuhan. Tetapi jaga hati supaya kita tetap setia kepada Tuhan. Kita akan dengar firman Tuhan, sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan Yesus berkati supaya pemberitaan firman hari ini diurapi, diberkati untuk membentuk pribadi yang luar biasa di hari-hari kesulitan seperti ini. Demi nama Yesus, segala roh jahat yang akan mengganggu Tuhan hancurkan di dalam nama Yesus, dari pikiran kami, dari hati kami, supaya kami terbuka untuk kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara, saya akan berbicara mengenai konsekuensi rohani. Segala sesuatu ada konsekuensinya, segala keputusan ada konsekuensinya. Konsekuensi itu terjadi karena sebab akibat. Jika orang makan, maka kenyang. Kalau orang kerja keras tanpa melihat waktu, dia akan kecapean. Dan kalau orang makan sembarangan, maka dia bisa sakit. Kalau orang ngebut atau kebut-kebutan, dia bisa kecelakaan. Jadi apapun ada sebab akibatnya. Jika apapun, saudara, ada konsekuensinya, maka kita akan lebih berhati-hati dalam bertindak. Jadi inilah buah kesabaran, hikmat marifat yang dari Tuhan, pimpinan Tuhan dibutuhkan dalam segala segi kehidupan kita. Saudara, berbicara mengenai konsekuensi, konsekuensi itu juga berwujud peringatan, disiplin, dan juga hukuman. Peringatan, disiplin, ataupun hukuman selalu diawali oleh aturan. Kalau tidak ada aturan, tidak bisa disebut bahwa orang itu melanggar. Begitu, saudara. Jadi orang akan terima disiplin atau teguran ketika menginjak rumput diawali oleh aturan bahwa barang siapa menginjak rumput itu akan ditindak. Sebelum ada tulisan atau aturan itu, maka orang bisa bebas menginjak rumput. Hanya masalah etika sosial saja yang bisa menjaga sebelum ada tulisan aturan. Nah, saudaraku, konsekuensi juga bersifat negatif. Hukuman, teguran jika melanggar larangan. Tetapi juga bisa bersifat positif, yaitu award jika tidak melanggar larangan atau melakukan aturan yang sudah dibuat. Jadi selalu ada dua, saudara. Kalau melanggar dihukum, kalau melakukan tindakan ini dikasih apresiasi atau penghargaan. Nah, bicara mengenai aturan atau hukum Tuhan juga mengandung konsekuensi, saudara. Ada upah, ada mahkota, ada pahala jika melakukan hukum Tuhan. Tetapi yang kedua, ada hukuman jika melanggar hukum Tuhan. Nah, hukum atau perintah di dalam Alkitab, saudara, hari ini kita akan membatasi bicara mengenai hukum yang utama dan terutama. Ada dua hukum, saudara. Yang pertama adalah mengasihi Tuhan, yang kedua adalah mengasihi sesama. Kita akan lihat di dalam Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru. Perjanjian Lama mengenai mengasihi Tuhan, kita baca di dalam Ulangan 6 ayat 5 sampai 9. Ulangan 6 ayat 5 sampai yang ke-9. Begini bunyinya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan.
haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Nah, jadi saudara, mengasihi Tuhan itu ternyata dilakukan, dipikirkan, direnungkan di seluruh segi kehidupan. Tidak cuma di gereja, tidak cuma di tempat ibadah. Bicara tentang mengasihi Tuhan itu dalam hal-hal seperti apa yang dikatakan dalam ayat ini tadi. Jadi yang pertama harus diperhatikan, yang kedua harus diajarkan berulang-ulang kalau orang tua kepada anak-anak. Membicarakannya pada saat kita duduk di rumah, pada saat sedang perjalanan, pada saat berbaring maupun bangun. Jadi seluruh kehidupan kita harus dalam koridor, dalam bingkai mengasihi Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu adalah hukum mengasihi Tuhan. Yang kedua adalah mengasihi sesama. Terdapat dalam Lukas 10 ayat 27. Lukas 10 ayat 27 mengatakan, jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita tadi sudah membahas mengenai mengasihi Tuhan seluruh lingkup kehidupan kita. Dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi ukurannya adalah begini, kalau kita ingin diperlakukan seperti apa, lakukanlah itu kepada orang lain. Begitulah kira-kira. Nah, kita sedang berjuang untuk melakukan ini, saudara. Karena egoisme manusia, kepentingan diri sendiri manusia sangat-sangat tinggi. Jadi membuat mengasihi sesama itu sangat sulit. Yang bisa dilakukan, kebanyakan yang mampu dilakukan adalah bagaimana kalau orang tua itu terhadap anak. Jadi sampai ada kalimat, nak kamu jangan sakit, biar mama saja yang sakit. Kan begitu, saudara. Jadi bagaimana kita bisa melakukan ini kepada orang lain? Begitu sulit. Bapak, ibu, dek, kak, jangan kamu yang sakit, biarlah saya aja yang sakit. Bisa nggak ngomong begitu? Nah, di titik ini saudara, kita bisa membayangkan bagaimana melakukan hukum yang utama ini memang sulit. Jadi seluruh isi kitab itu hanya ada dua ini, saudara. Mengasihi Tuhan dengan sungguh dan mengasihi sesama. Itu perjuangan luar biasa. Karena ketika berlaku bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, seluruh hukum Tuhan bisa dilakukan, saudara. Dalam koridor mengasihi Tuhan, aku bisa melakukan apapun. Berkorban, kemurahan, kesabaran, kesetiaan bisa. Di dalam rangka mengasihi sesama, aku bisa memberi, aku bisa berkorban, aku bisa tidak bertindak sewenang-wenang terhadap orang lain. Dan apapun yang baik-baik kita lakukan kepada orang lain, itu bisa kita lakukan. Kalau kita bisa mengasihi sesama dengan sungguh-sungguh. Tentunya saudara, dalam rangka mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama ini ada dalam koridor di dalam Tuhan. Karena dengan kekuatan manusia kita tidak sanggup untuk melakukan kehendak Allah. Hanya orang yang merenungkan firman, kemudian melakukan firman Tuhan, maka apa yang diperbuatnya berhasil.
perbuatan mengasihi Tuhan, perbuatan mengasihi sesama. Dan segala apapun yang kita lakukan, dibuat Tuhan bisa atau berhasil. Nah saudara, berbicara mengenai dua hukum tadi, kita akan bahas lebih dekat lagi saudara, tentang konsekuensi melawan hukum pertama, yaitu ketika seseorang tidak mengasihi Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 15 mengatakan, 1 Yohanes 2 ayat 15, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jadi dalam mengasihi Tuhan tidak ada titik atau situasi atau lokasi di antara, saudara. Yakobus 1 ayat 8 mengingatkan kita, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Orang berpikir, aku mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika Tuhan gak bisa nolong, aku gak mau berdoa lagi. Aku mencari pertolongan lain selain Tuhan. Nah saudara tidak bisa melakukan seperti ini. Dan saudara mengatakan bahwa aku mengasihi Engkau Yesus, tidak akan bisa berlaku dalam hidup kita. Nah coba renungkan saudara, sedikit-dikit kita suka melakukan ini saudara. Kita berdoa nggak dijawab, seakan-akan kasih kita langsung luntur. Padahal kasih Tuhan tidak pernah luntur untuk kita, saudara. Selanjutnya Wahyu 3 ayat 16 mengatakan, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Dalam ayat ini saudara, saya akan tunjukkan kebenaran. Ikut Tuhan itu harus hukumnya, nilainya setia sampai akhir. Tidak bisa orang setia setengah jalan, kemudian upah surga dikasih. Tidak bisa orang setia cuma setengah jalan, kemudian upah finish itu dikasih kepada kita. Tidak, saudara. Saya melihat setiap anak-anak Tuhan, jemaat GBS 56 semuanya bergumul. Tetapi ketika orang setia dalam pergumulan sampai Tuhan menjawab, dia terima upah yang luar biasa. Tetapi orang bergumul sedikit udah kecewa sama Tuhan, upah itu tidak akan sampai-sampai, saudara. Karena apapun yang Tuhan lakukan untuk membentuk kita, menguji kita, apakah kita tetap tidak kecewa sama Tuhan, apakah kita tetap setia kepada Tuhan atau tidak. Jadi saudara, jangan suam-suam kuku, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit marah, dikit-dikit tidak mau ke gereja, dikit-dikit tidak mau pelayanan. Nah saya pikir saudara, mental seperti ini mental yang tidak setia. Loh saya kan cuma tidak melakukan ini bukan langsung kepada Tuhan. Iya, tidak langsung kepada Tuhan, tetapi utusan Tuhan ada, gereja ada, komunitas rohani ada. Itu adalah wakil daripada Tuhan. Apa yang kita lakukan terhadap hal-hal ini, termasuk organisasi gereja, kita sedang melakukannya kepada Tuhan. Hati-hati saudara. Ya, jadi terus setia. Ketika menghadapi masalah tetap setia. Tuhan akan melihat kita bahwa ini adalah orang setia dan berhak menerima mahkota, upah, pahala, rezeki, dan juga hidup yang lebih baik. Itu hukum yang pertama dengan segala konsekuensinya, saudara. Jadi pesan saya, tetap kasih Tuhan dari awal sampai akhir, sehingga upah itu kita akan capai. Tentunya saudara, ada sebuah konsekuensi yang dilakukan di bidang sekuler pun. Jikalau orang sampai finishnya, dia akan mendapatkan upah. Kalau orang sekolah dari kelas 1 sampai kelas 3, dia berhak lulus. Kalau orang mengerjakan ini, dia berhak mendapatkan nilai yang bagus. Itu hukumnya selalu begitu. Kalau orang setia dalam pergumulan, dia berhak untuk menerima jalan keluar dari Tuhan. Nah, sebelum ada jalan sampai kepada jalan keluar dari Tuhan, sudah cari jalan keluar lain, nggak nyambung saudara. Ya, makanya tetap setia kepada Tuhan. Yang kedua, konsekuensi melawan hukum yang kedua, yaitu tidak mengasihi sesama. Tetapi bicara mengenai ini agak unik saudara. Saya renungkan ini
Karena tidak akan bisa terpisah antara mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tidak bisa orang berpikir, aku mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau sama Tuhan mah saya habis-habisan. Kalau sama manusia, lu jual, gua beli. Nah gitu saudara. Tetapi saya melihat bahwa sebenarnya antara mengasihi Tuhan itu ada hubungan dengan mengasihi sesama. Nggak bisa dipisah gitu ya. Tetapi coba saya akan mengupas secara terpisah. Adakah terpisah antara mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama? 1 Yohanes 4 ayat 20. 1 Yohanes 4 ayat 20. Mengatakan begini. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ini ukurannya saudara. Jadi sebenarnya kalau kita kemas secara sederhana, bagaimana seseorang kepada Tuhan sebenarnya bagaimana dia terhadap sesamanya. Saya ulang. Bagaimana seseorang kepada Tuhannya bisa dilihat dengan melihat bagaimana dia kepada sesama manusia. Pak Sigit, kalau misalnya ada orang yang begitu jahat terhadap manusia tetapi dia ibadah dengan baik, ya bohong saya bilang. Karena orang yang betul-betul mengasihi Tuhan, dia akan mengasihi ciptaan lain, dia tidak akan membeda-bedakan yang lain, karena itu adalah sesama ciptaan Tuhan dan itu juga manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Perbedaan itu adalah kekayaan, bukan untuk bahan perguncingan. Begitu saudara. Siapa yang berhak kita kasih itu pertanyaannya saudara. Kita mengasihi sesama, ada orang yang jahat sama kita loh. Nah, kita diberikan hikmat oleh Tuhan. Jadi untuk hal ini saya pesankan bahwa kita membutuhkan pimpinan Tuhan. Karena ada firman juga yang mengatakan jangan memberikan mutiara ke sumur babi. Yang artinya adalah jangan memberikan hal-hal yang baik tidak pada tempatnya saudara. Kita menjalankan tugas mengasihi pun ada hikmat Tuhan, ada pimpinan Tuhan, ada kebijakan yang dari Tuhan. Karena buah roh itu begitu kaya dalam hidup kita, bisa melihat orang dengan segala motivasinya. Tentunya kepada orang-orang dalam rangka mendidik, kita seperti tidak mengasihi. Karena apa? Memberikan disiplin, kita memberikan pengajaran, kita memberikan nasihat. Seakan-akan nasihat itu adalah sebuah kebencian. Tidak saudara. Mengasihi itu bukan memanjakan, tetapi mendewasakan. Ya, jadi betul-betul nanti kita akan bicara mengenai bagaimana hikmat Tuhan yang memimpin kita sehingga mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama itu bisa kita lakukan secara bijaksana. Jadi tidak semua kita lakukan secara sembarangan kemudian semuanya berakibat sia-sia atau kemurahan hati kita, kasih kita dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, supaya tidak dimanfaatkan oleh orang lain sehingga kita tertipu atau apa, kita membutuhkan pimpinan Roh Kudus. Jadi bahkan setiap mau menolong orang pun, setiap mau mengasihi orang pun, kita juga minta pimpinan Tuhan. Gitu saudara. Ya, jangan sampai kasih kita itu malah berbalik menjadi sebuah hal yang tidak baik. Tuhan memberkati kita sekalian. Nah saudara, siapa yang berhak kita kasih? Di dalam Matius 25 ayat 41 sampai 46 saya akan membaca supaya lebih jelas. Matius 25 ayat 41 sampai 46 ini ada dua golongan sebenarnya. Golongan yang diterima oleh Tuhan dan golongan yang tidak diterima. Mereka sama-sama gak sadar bahwa melakukan segala sesuatu mereka pikir bukan untuk Tuhan, ternyata untuk Tuhan. Nah gitu loh maksudnya. Tetapi saya akan coba membahas di dalam ayat 41 sampai 46 ini berbicara mengenai orang yang ditolak Tuhan, ya. Mulai ayat 41.
Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Nyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Nyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, engkau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Saudara, penting kita renungkan bahwa mengasihi sesama itu, jikalau tidak dilakukan, ancamannya neraka, hukuman kekal, saudara. Hati-hati. Ya, ada ancaman kekal. Inilah yang saya penting untuk membahas mengenai ini, supaya kita bisa melakukan iman kita tidak sebatas ke atas seakan-akan baik, tetapi sebelah kiri kanan tidak baik. Yang pertama adalah yang kita butuhkan untuk mengasihi adalah orang-orang yang membutuhkan. Nanti Bapak Ibu Saudara bertanya, "Saya sering menolong, Pak, tetapi saya justru kepentung. Udah nulung malah kepentung." Begitu. Nah, inilah saya katakan di tengah tadi, bahwa kita membutuhkan pimpinan Tuhan. Tetap pimpinan Tuhan nomor satu, supaya kita tidak tertipu dan diperdaya. Firman Tuhan mengatakan, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kita tulus memberi, tetapi kita cerdik untuk mewawancara, kita pandai untuk menggali sebuah masalah. Apa ini orang pembohong atau orang ini benar-benaran. Kita bisa ungkap fakta, data, dan sebagainya. Itu adalah hikmat. Jadi yang sembrono itu mengasihi dengan tidak berhikmat itu, apapun lihat muka kasih, lihat muka tolong gitu ya. Padahal wajah memelas, tetapi pembohong itu cukup banyak, saudara. Ya. Nah, inilah kita butuhkan hikmat daripada Tuhan. Tetap bisa kita lakukan, mengasihi sesama, sehingga kita tidak terancam hukuman kekal oleh karena tidak mempraktekkan kasih kepada sesama ini. Dan kita berhikmat bagaimana cara melaksanakan kasih kepada sesama. Zaman ini orang berkata, jangan kamu percaya 100% kepada orang. Artinya hikmat, saudara. Jadi musuh yang paling berat adalah mantan sahabat. Jadi yang namanya mantan itu paling tahu tentang kita, dan dia akan menusuk kita lebih dalam. Jadi orang berkata, jangan percaya 100% kepada siapapun. Tetapi dengan pimpinan Roh Kudus, kita bisa memilah orang-orang di sekitar kita. Kiranya berkat hikmat yang dari Tuhan menyertai seluruh jemaat, sehingga tidak mudah tertipu. Kita bisa tertipu, tidak sempurna kita, tetapi kita belajar. Orang belajar dari kejatuhan, orang belajar dari kegagalan. Dan kita pernah gagal, itu baik. Yang penting gak kita sengaja, karena kita belajar banyak dari pengalaman itu, saudara. Yang pertama tadi, siapa yang kita kasih adalah orang-orang yang memang membutuhkan sekali,
secara hikmat Tuhan ini memang orang butuh sekali, tidak pembohong, dan memang dia sebenarnya tidak malas, tetapi dia orang rajin, tetapi memang kekurangan. Kita tolong dia. Jadi orang berpikir memberikan kail daripada ikan, itu ya. Nah, kalau orang memang pemalas, saudara, dia selalu minta ikan, tidak mau minta kail. Itu tandanya. Jadi kalau orang minta tolong, minta ini, kita pancing dengan sebuah kegiatan. Pak, saya butuh ini untuk makan dan lain sebagainya. Coba kita tanya ulang. Baik Pak atau Bu, saya ada rumput-rumput di sekitar rumah. Ya, coba deh bersihin itu supaya Bapak atau Ibu tidak cuma mengambil uang saja, tetapi ada karya, sehingga Bapak Ibu juga rasanya tidak mengemis, tetapi memang bekerja. Nah, orang yang sejati membutuhkan dan rajin, pasti dia melakukan itu. Tetapi kalau dia tidak mau cabut rumput atau apa dan sekedar minta uangnya saja, saya pikir kita bisa pending kemurahan hati kita. Berarti orang ini memang pemalas, begitu saudara. Ya, atau nggak bisa hari itu, ya udah uang bawa dulu masak, besok pagi datang lagi ya untuk membersihkan ini. Tidak mau juga, ya sudah, berarti dia memang cuma ingin ikannya saja, tidak mau kailnya. Nah, bagi orang pemalas jangan dikasih makan, begitu saudara ya. Jadi firman Tuhan itu mesti kita cakup dengan lengkap supaya kita mengerti dengan jelas, tidak cuma sepotong-sepotong akhirnya sesat saudara. Jadi firman itu saling berkaitan, kita belajar banyak. Makanya kalau ada khotbah, ada renungan, dengarkan dengan sungguh supaya mengerti dan tidak selalu ada di kelas rohani yang selalu di bawah. Yang pertama adalah orang-orang yang membutuhkan, yang kelaparan, yang telanjang, kemudian tidak punya pakaian, yang sakit, yang di dalam penjara, itu saudara, ya. Nah, di dalam pimpinan Tuhan kita bisa melakukan itu. Yang kedua adalah utusan Injil, hamba Tuhan, pendeta, gembala, dan lain sebagainya, pelayan-pelayan Tuhan. Filipi 2 ayat 25 ini mengisahkan tentang bagaimana Paulus mengirim seorang hamba Tuhan, dan pesan Paulus ini adalah seperti apa kita akan baca. Filipi 2 ayat 25 dan lanjut, nanti sudah bisa baca dengan lengkap setelah ini, tapi kita akan baca ayat 25 dan lompat ke ayat 29. Filipi 2 ayat 25. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia. Jadi ada muncul pertanyaan, hamba Tuhan yang seperti apa dong Pak yang saya hormati? Saya katakan seperti firman Tuhan mengatakan bahwa orang ini, Epafroditus itu adalah teman sekerja pelayanan Paulus, kemudian teman seperjuangan. Jadi saudara, orang-orang yang memperjuangkan Injil, orang-orang yang melayani dengan sungguh-sungguh tulus, itu yang harus kita hargai dan kita hormati. Banyak hamba Tuhan yang palsu mungkin, yang saudara bisa lihat. Makanya cara melihat, cara menghormati hamba Tuhan itu bagaimana? Buahnya saudara. Selama pandemik ini saudara akan melihat bagaimana apa yang dilakukan oleh pelayan Tuhan, hamba Tuhan, para gembala-gembala kepada jemaatnya melalui medsos atau apa yang dilakukan, berjuang sungguh-sungguh untuk melayani jemaat atau tidak. Kalau yang tidak sungguh-sungguh melayani, yaitu urusan saudara. Tetapi kalau yang sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan segala daya pikiran, kemampuan dia, saudara Bapak Ibu harus hormati dia. Karena barang siapa menghormati pelayan Tuhan, utusan Tuhan, dia sendiri menghormati Tuhan. Saya ingatkan kembali bahwa apapun yang terjadi atas hidup kita, itu tidak lain tidak bukan ada hubungannya bagaimana kita dengan Tuhan dan bagaimana
saudara terhadap sesama, termasuk kepada para hamba Tuhan. Sebagai penutup saudara, apapun yang terjadi hari ini, saya ulang, apapun yang terjadi hari ini ataupun yang akan datang ada hubungannya dengan apakah mengasihi Tuhan atau tidak, apakah mengasihi sesama atau tidak. Jadi yang terjadi hari ini adalah apapun yang kita lakukan kepada Tuhan di tempo-tempo yang lalu, di hari-hari yang lalu, di bulan-bulan yang lalu, di tahun-tahun yang lalu. Apakah pahala upah hari ini atau disiplin atau hukuman hari ini. Yang kedua, yang terjadi hari ini adalah apa yang telah kita lakukan kepada sesama beberapa minggu lalu, beberapa bulan yang lalu, beberapa tahun yang lalu. Apakah kita memang sewenang-wenang terhadap sesama, apalagi saudara seiman, sehingga kita akan mengalami sesuatu pada hari ini? Atau kita sedang melakukan apapun yang kita pikirkan, yang kita bincangkan di rumah tangga. Ingat saudara, ketika saudara berbincang di rumah tangga tentang bicara kepada hamba Tuhan, tentang gereja, hati-hati saudara. Karena Tuhan melihat pikiran, sehingga membuat apa yang terjadi hari ini, coba koreksi. Mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan di mata Tuhan, yang mungkin saya nggak tahu. Para hamba Tuhan yang saudara bicarakan nggak tahu. Para pelayan Tuhan yang sudah bicarakan nggak tahu. Tetapi Tuhan tahu. Tuhan bela hamba-hambanya. Apapun saudara yang kita lakukan kepada sesama, yang terjadi hari-hari ini akibat dari apa yang kita lakukan kepada Tuhan dan sesama. Dan yang akan terjadi hari esok adalah akibat yang kita lakukan kepada Tuhan dan sesama hari ini. Kita renungkan sekarang, apa saja yang pernah kita pikirkan, katakan dan perbuat terhadap Tuhan, hamba Tuhan, dan sesama atau orang lain. Mungkin itulah penyebab kita mengalami berbagai kejadian hari ini, saudara. Dan yang kedua, hari ini kita berbuat atau bertindak lebih bijak lagi supaya ke depan hidup kita lebih baik lagi, saudara. Saya ingatkan bahwa salib itu adalah lambang kekristenan, dari atas ke bawah kemudian menyampi. Ini menandakan bahwa kekristenan adalah dalam rangka kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dalam rangka mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Ingat salib, bukan ingat yang lain, tetapi ingat bagaimana Tuhan mengasihi manusia, dan kita harus mengasihi Tuhan. Dan ingat bahwa ada orang lain yang harus kita kasihi. Dengan hikmat Tuhan, dengan pimpinan roh Tuhan, kita bisa mengasihi sesama kita. Lukas 10 ayat 27 yang terakhir tadi kita sudah baca di depan saudara, sebagai penutup paling akhir, mengatakan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita. Jadilah pelaku firman Tuhan. Jangan marah ketika ditegur, karena teguran itu baik untuk kita. Kalau hari ini kita di bawah, kita bertobat di hadapan Tuhan, kita akan diangkat kembali. Dan kita yang sudah merasa sudah ada di atas, jangan lupa diri. Karena apapun kesombongan kepada manusia, kita akan menerima upah kesombongan kita. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan oleh Tuhan. Tapi barang siapa yang menundukkan diri di hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, dia akan ditinggikan oleh Tuhan. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa banyak kelemahan yang kami lakukan. Selama ini mungkin kami tidak tahu bagaimana mempraktekkan kasih kepada sesama. Kami hanya berpikir mengasihi Tuhan, berbuat sesuatu kepada Tuhan. Tetapi kami lupa bahwa sesungguhnya kepada manusia, kepada yang paling hina,
kepada orang-orang yang seharusnya hamba Tuhan yang dihormati, itu adalah wujud daripada kami mengasihi Tuhan. Bagaimana orang bisa berkata mengasihi Allah, tetapi dia tidak mengasihi atau membenci sesama? Dan itu tidak mungkin. Ampuni setiap kami Tuhan, jikalau hari ini kami mengalami kejadian-kejadian luar biasa, yang seakan-akan berkat itu tidak turun, seakan-akan seperti karung bocor yang dapat habis, tidak menjadi daging, tidak ada damai sejahtera. Selalu ada hati nurani yang menuduh. Ampuni setiap kami Tuhan, dan kami ingin berbuat lebih baik lagi, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengasihi sesama yang membutuhkan, menghormati utusan-utusan Tuhan, dan kami akan hidup diberkati oleh Tuhan. Kiranya berkat yang dari Tuhan menyertai setiap jemaat Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan yang diberkati dan diurapi. Praktekkan kasih dengan meminta pimpinan Roh Kudus, sehingga membuat praktek kasih itu menjadi sempurna. Kiranya berkat Tuhan melimpah atas kami Tuhan pada hari ini. Setelah firman Tuhan ini, kami menjadi orang-orang yang memiliki prinsip yang baru, tidak mudah kecewa, setia di dalam menghadapi pergumulan sampai selesai, dan kami boleh tetap diberkati dalam pimpinan Tuhan. Demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.